Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekretaris, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada siapa? Uci Banua, Ibu. Ada Uci, ada Alasannya? sama Indah Bu, sakit Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat Bu. Syukurlah. Oke, untuk mendukung pembelajaran kita supaya lebih nyaman, coba dilihat ada nggak sampah di bawah kursi masing-masing? Tidak Bu. Tidak Bu. Oke, hari ini kita masuk ke topik baru yaitu tortor bakat toba. Oke, sebelum kita masuk ke topik baru, siapa yang masih ingat topik minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan Uti. Topik kita minggu lalu itu tentang tarian tradisi Sumatera Utara. Ya, bagus. Topik tradisi Sumatera Utara. Ibu harap kalian sudah paham ya bagaimana itu fungsi tari tradisi Sumatera Utara, bagaimana proses penciptaannya, seperti apa dampak penciptaan tari tradisi dari daerah, dan mengapa tari tradisi daerah disebut sebagai tari inspirasi. Nah, dari yang kelima ini Ibu mau kalian mengingat kembali seperti apa sih proses penciptaan tari. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silahkan Lutfi. Proses penciptaan sebuah karya tari itu dimulai dari latar belakangnya, lalu ide garapannya, lalu menentukan tema, judul, konsep garapan, dan memulai proses garapan. Ya, bagus, give up gelas. Sangat dulu kita di proses penciptaan tari itu ada 6 latar belakang, ada ide garapan, tema, judul, konsep garapan, di mana konsep garapan ini terdiri dari gerak, ada iringan, tata rias, dan properti. Nah, yang terakhir adalah proses garapan, di mana proses garapan ini terdiri dari eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan pertunjukan. Di mana pertunjukan ini adalah akhir penciptaan tari. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru yaitu tortor batak toba. Tortor batak toba atau tarian merupakan tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang yang dikenal di kalangan orang Batak. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna lebih dari gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan terdiri interaksi antara partisipan upacara. Oke, tortor bukanlah hanya sebatas tarian semata saja dengan gerakan yang indah dan ekspresif, namun digunakan sebagai penyampaian sarana batin baik kepada roh-roh leluhur maupun kepada orang-orang yang dihormati. Nah, misalnya ada nih di audisi perempuan Batak Toba ini menyambut para tamu undangannya ini dengan menggunakan tortor tradisi mereka. Mereka ini seperti itulah mereka menunjukkan bagaimana rasa hormat mereka. Nah, ragam gerak tortor tradisi Batak Toba. Ragam gerak tradisi Batak Toba ini sangat sederhana ya. Mungkin siapapun yang mempelajarinya dia langsung nangkap karena saking sederhananya. Nah, apa saja sih jenis gerak tortor Batak Toba? Siapa yang tahu? Apa saja sih jenis gerak tortor Batak Toba? Saya Bu. Alat Ini namanya Toba. Ada lagi? Memunggah Bu. Ya. Menjengkel Bu. Ada lagi? Ya, oke. Benar ya yang kalian katakan. Tapi yang umumnya ada 4. Gerak memundut, gerak pangeal, gerak pandegal, dan gerak kanan. Nah, untuk gerak memundut ini saya rasa kalian sudah paham ya bagaimana gerak memundut. Dengan undut ini terdapat 2, ada yang undut 1 dan ada undut 2. Undut 1 ini biasanya dipakai pada tempo yang lambat, sedangkan undut
tempo yang cepat. Nah, yang kedua ada gerak panel. Gerak panel ini biasanya dipakai, gerak panel ini adalah gerakan memutar atau gerak rotasi. Biasanya gerak dari pinggang-pinggang ke kepala. Siapa yang tahu di sini gerak panel atau biasanya disebut dengan panel? Ada yang tahu mana nih batak-batak ini? Oke, gerak panel itu seperti ya diputar dari pinggang-pinggang ke kepala. Oke, yang selanjutnya adalah gerak pandenggal. Gerak pandenggal ini juga gerakan rotasi hampir sama dengan gerak pandenggal ya. Tetapi bedanya gerak pandenggal ini penari melakukannya dengan gemulai. Gak ada yang tahu seperti apa gerakan pandenggal? Oke, gerak pandenggal ini dia kayak gini. Oke, sudah tanya. Untuk gerakan yang terakhir itu gerak panama. Tahu gerak panama di mana? Gerakan apa ya? Gerak panama itu adalah ekspresi wajah sebenarnya. Dari ekspresi wajah sebenarnya kita tahu ya bagaimana kalian itu sedih atau bahagia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Bu? Ya, silakan Sevia. Udah Bu. Tadi kan Bu, Ya. ada yang namanya urut 1 sama urut 2. Ya. Kan dari Batak Toba ada yang namanya tutur marusif. Ya. Jadi tutur marusif ini termasuk urut nggak Bu? Yang kita tahu tortor marusif ini tempo yang apa? Cepat Bu. Tempo yang cepat. Tadi urut 1 itu tempo apa? Lambat, Lambat. Yang urut 2 cepat, berarti urut 2, untuk tortor marusif dia memakai tempo cepat. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Bu. Ya, silakan. Bu, dari urut 1 itu tarian apa ya, Bu? Misalnya urut 1 itu kalian tahu nggak tortor somba? Tortor somba itu berarti lambat ya? Dia memakai urut 1, dia kayak 1, 2. Nah, kalau untuk tempo yang cepat yaitu urut 2 kayak berarti 2 kali kan? Dalam satu deretan jadi manusia itu sesuai kebutuhannya. Iya. Tapi ada juga musik yang lambat, dia memakai urut 2. Oke, untuk pertanyaan yang lain silahkan nanti di buku aja ya, karena waktu kita tidak mendukung. Oke, Ibu. Busana dan hiasan. Seperti apa sih busana dan hiasan penari Batak Toba? Serta Ibu. Ya, ada apa? Ulos, ya, serta kepala, serta ikat pinggang dan daun silinjuang. Nah, daun silinjuang, kalian tahu nggak yang warna merah marun? Tahu. Biasanya itu ditaruh di sini ya kan, pasti Bapak Ibu tahu ya seperti apa. Nah, kita lihat seperti apa ulos Batak Toba banyak ya. Ragam ulosnya ada sebola, bintang maragu, sadu merah, pangiring, ragi kotak. Nah, untuk ulos sibolan ini adalah dasar dari pakaian mereka. Dia itu perempuan, dia dipakai dari sini hingga ke bawah lutut. Dan untuk laki-laki mereka juga memakai ini dari pinggang hingga ke bawah lutut. Bisa dilihat ya seperti apa contohnya. Nah, ada bintang marathon. Bintang marathon ini dipakai di kalau 1 dipakai di sebelah kanan. Kalau 2 kiri kanan. Ini bisa dikreasikan bentuk silang maupun segitiga. Sadu merah ini juga biasanya dipakai oleh perempuan, sama halnya pemakaian dengan bintang marathon. Untuk pangiring ini biasanya dipakai oleh laki-laki. Itu di kepala mereka, itu dililitkan. Bisa dilihat ya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah ragi hotak. Ragi hotak ini dipakai oleh laki-laki di sebelah kanan, bisa juga dikreasikan. Nah, yang selanjutnya adalah sortali. Sortali ada di kepala dan ada di
nggak seperti ini. Kalian tahu nggak Pulau Pandan? Pulau Pandan, Bang. Tiga tanda. Tahu. Mereka dulu menjalin, mereka menjalin itu sesuai dengan ukuran kepala dan pinggang. Kita juga bisa menemukannya sekarang itu di Samosir. Mereka masih memakai hal tersebut. Oke, karena waktu kita tidak cukup ya. Untuk pertanyaan tadi silahkan nanti di grup. Sampai sini sudah paham ya bagaimana tari tradisi Batak Toba. Paham, Bu. Oke, nanti Ibu kirim ya bagaimana bentuk tortor tradisi Batak Toba yaitu tortor somba. Silakan kalian pelajari, minggu depan kita masuk ke bagian prakteknya. Oke? Oke, karena waktu kita sudah habis, untuk menutup pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semua anak ibu telah memperhatikan ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terapkan. Amin.